Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada bulan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Kedua, sholawat serta salam kita aturkan junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti jutaan umat Islam di seluruh dunia. Pasalnya di dalam bulan ini pahala disajikan berlipat ganda. Selain itu, banyak peristiwa bersejarah yang perlu kita ketahui di balik bulan ini. Peristiwa-peristiwa tersebut patut kita putar kembali agar umat Islam dapat belajar dan mengambil hikmah yang pernah terjadi di bulan Ramadan ini. Kemuliaan Ramadan bukan hanya terletak pada banyaknya pahala yang bisa kita raih dengan melakukan amal soleh di dalamnya, tapi juga kisah perjuangan yang menyentuh hati yang terjadi pada momentum mulia ini. Berikut ini Pak Akrom rangkumkan yang akan Pak Akrom paparkan, semoga bermanfaat dan dapat menjadikan kita semakin rindu kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa bersejarah yang akan kita bahas, yang akan Pak paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua pelajari. Yang pertama antara lain adalah tentang Perang Badar. Perang Badar adalah perang kubro atau besar, terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah Hijriah. Umat Islam berhasil memerangi perang ini, memenangkan perang ini. Dalam sejarah inilah kemenangan yang agung atau kemenangan yang pertama, perjuangan Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan sejarah di dalamnya. Rasulullah SAW memimpin perang ini, aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, yaitu 8 pedang, 6 baju perang, dan 70 ekor unta. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam ini berhasil menewaskan 3 pimpinan dari kaum Quraisy. Yang pertama adalah kaum Quraisy yang pertama adalah yakni Utbah, Syaibah dan Walid bin Utbah. Yang kedua anak-anakku, perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai pertempuran Ahzab atau pertempuran konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit di sekitar Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 kaum muslimin dan melawan 10.000 pasukan musuh. Di antara kejadian tersebut yang terjadi adalah Bani Quraisy, Bani Nadir dan Bani Syam berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik ini kaum muslimin menang besar dan pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim. Selama 2 minggu mereka hanya berbalas di umpatan yang tanpa bisa menyerang. Setelah 25 hari akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Yang ketiga anak-anakku, penaklukan kaum di kota Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah tersebut juga dengan Fathul Mekah atau peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah Hijriah. Dengan peristiwa ini adalah Allah menyelamatkan kota Mekah yang awalnya perih penuh dengan kesyirikan dan kezaliman menjadi kota bernafas Islami. Dengan ruh tauhid dan sunnah, kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Fathul Mekah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Makkah sebanyak puluhan ribu.
Pasukan ini bersama Rasulullah sebelum pergi meninggalkan kota Mekah. Berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Ada pula sesepuh Nabi Ibnu Haris dan Abdullah bin Umayyah yang dulu permusuhan sangat keras terhadap Nabi. Rasulullah SAW membagi dua pasukan untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dan di antara rendah. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi Muhammad SAW di dataran ini. Lalu Nabi Muhammad mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Beliau menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu para anak-anakku sekalian, perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun pada 26 Ramadan Rasulullah SAW baru kembali dari peperangan tersebut. Setelah memperoleh kemenangan, sejarah perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara kaum muslimin. Di antara perang-perang tersebut perlu kita ketahui, wahai anak-anakku, dan pasukan Jizaitun atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Uqaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga memimpin dari daerah Rumah. Uqaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dan pasukan Romawi. Namun oleh Nabi ancaman itu mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Uqaidir akhirnya kalah dan ditawan. Yang selanjutnya, momentum dalam bulan Ramadan ini adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu seperti contoh nuzulul Quran. Nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan. Selain momen turunnya Al-Quran juga memiliki keistimewaan lain. Peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam dan Nusantara terjadi 17 Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk menghindari amarah, menahan hawa nafsu, serta menjaga diri dari perbuatan kemungkaran. Yang keenam adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah yang diagungkan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, Baitul Izzah atau semacam ruang ilahiyat yang kemudian dibawa Jibril secara berangsur kepada Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyebutkan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami hanya akan memberkahi. Malam yang diberkahi ialah malam Lailatul Qadar yang dimaksud. Biasanya bagi kalangan orang Indonesia, malam Lailatul Qadar jatuh antara bulan-bulan ganjil, bisa 17 Ramadan, 19 Ramadan, 21 Ramadan. Begitu anak-anak sekalian. Yang terakhir, momentum yang ada di dalam bulan Ramadan yaitu kekasih Nabi atau istri Nabi, yaitu wafatnya Sayyidah Aisyah, wanita yang paling banyak meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW dan selalu berani untuk menegakkan Islam. Bahkan setelah Rasul wafat, ia menjadi penasihat pemerintah hingga akhir hayatnya. Wafatnya Sayyidah Aisyah meninggalkan dunia pada usia yang telah renta. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ia meninggal pada usia 66 tahun. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah meninggal pada umur 85 tahun.
Ia meninggal dunia saat melaksanakan sholat witir yang dilakukan pada tanggal 27 Ramadan. Ia pun dimakamkan di Baqi. Setelah sholat witir, sholat jenazahnya dipimpin oleh Abu Bakar. Sholat jenazahnya dipimpin oleh Abu Hurairah. Sedangkan yang memasukkan jenazahnya ke liang lahat adalah Abdullah. Kompleks pemakaman Al-Baqi terletak di dekat Masjid Madinah An-Nabawi. Di tanah yang cukup luas ini, kerabat sahabat Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dimakamkan. Antara lain banyak juga para ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di sana. Antara lain ulama-ulama yang sepengetahuannya Pak Akram, yang pertama adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau dimakamkan di sana tahun 29 Maret 1879 Masehi. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dimakamkan di Baqi di Ma'lah di Madinah sana 29 Maret antara tahun 1972. Yang ketiga adalah Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman, Kiai Meranggen. Beliau dimakamkan di sana antara sekitar tahun 1981. Yang terakhir adalah Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun yang lebih kita kenal, yang mempunyai pondok pesantren di Sarang, Jawa Timur sana, Rembang. Di tahun Agustus 1900, jadi ada tanggal 6 Agustus 2019. Begitu anak-anakku yang dapat Pak Akram paparkan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap di rumah, belajar di rumah. Kita putus mata rantai COVID-19, wabah penyakit yang semoga hilang dari dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.